Semua tumbuhan mengalami pertumbuhan. Tetapi, tahukah kamu kalau tidak semua tumbuhan mengalami pembesaran pada batangnya? Hal ini disebabkan karena perbedaan struktur pada tubuh tumbuhan. Halo Sobat Rumah Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan untuk kelas 11. Bersama saya Novita Tia Sufyana, guru SMA Negeri 1 Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi struktur jaringan pada tumbuhan, mengidentifikasi fungsi jaringan pada tumbuhan. Berdasarkan strukturnya, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Apa sih bedanya jaringan meristem dan jaringan dewasa? Jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif membelah. Sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan meristem yang sudah terdiferensiasi dan terspesialisasi. Ini adalah jaringan meristem yang membantu pertumbuhan tanaman karena jaringan meristem memiliki kemampuan membelah. Sel meristem memiliki bentuk dan ukuran yang sama, berdinding sel tipis dan tidak ada ruang antar sel. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal adalah jaringan yang terletak di ujung batang dan akar yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar. Dan meristem lateral adalah jaringan yang membantu meningkatkan diameter tubuh tumbuhan, terletak di samping akar atau batang. Meristem interkalar adalah jaringan yang terletak di antara ruas-ruas batang. Jaringan ini membantu meningkatkan panjang antar ruas-ruas batang. Jaringan dewasa terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar pada organ tumbuhan yang memiliki susunan sel yang rapat, terdiri atas satu lapis sel, umumnya tidak berklorofil. Epidermis berfungsi sebagai pelindung, penyokong mekanik, penyimpan cadangan air, dan membatasi penguapan. Macam-macam derivat atau modifikasi jaringan epidermis yaitu stomata, filamen, trikoma, sel kipas, spina, dan kersik. Jaringan parenkim atau jaringan dasar memiliki bentuk sel oval, berdinding tipis, dan memiliki ruang antar sel. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan membantu tanaman mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan di akar, batang, daun, dan bunga. Jaringan penyokong terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang, sedangkan sklerenkim terdiri dari sel mati yang memiliki dinding sel yang sangat tebal dan mengandung lignin. Kolenkim berfungsi sebagai penguat organ yang masih muda. Jaringan ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Sklerenkim berfungsi melindungi tanaman dan penguat organ dewasa. Jaringan ini ada di batang, daun, dan pelindung keras pada biji. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Xilem terdiri dari trakeit, pembuluh kayu, parenkim xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke daun untuk fotosintesis. Floem terdiri dari pembuluh tapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem. Jaringan ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sahabat Rumah Belajar, itulah tadi materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan.
Semoga video ini bisa menambahkan informasi dan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Untuk menambah informasi, jangan lupa kunjungi portal Rumah Belajar. Belajar asik bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.